saudara, esensi dari korporat itu adalah dalam jangka panjang. Itu sesungguhnya perusahaan atau korporat tadi itu mau masuk bisnis apa sih sesungguhnya? Apakah bisnis yang akan dijalani itu bisnis tunggal atau multi bisnis, atau kita akan bergerak hanya di domestik, atau akan bergerak di jangkauan yang lebih luas di lintas negara misalnya dan seterusnya. Jadi itu pertanyaan tentang corporate strategy sebetulnya seperti itu. Strategy concern with the broad and long-term question of what businesses the organization is in and what it want to do with those business. Jadi seperti yang kita ketahui, misalkan bisnisnya Khairul Tanjung itu pada mulanya concern di entertainment. Tapi tiba-tiba kemudian di berita, kemudian di perbankan dan seterusnya. Jadi itu yang kira-kira jangka panjangnya seperti apa. Kemudian kalau saudara melihat bisnis Salim Group yang sangat konglomerasi, jadi beragam diversified bisnis dan sebagainya. Nah, jadi itu kira-kira jangka panjangnya seperti itu. Nah, ada tiga orientasi, tiga arahan tentang corporate strategy. Jadi yang pertama itu biasanya kita bicara tentang growth. Strategi pertumbuhan. Kemudian yang kedua bicara tentang stabilitas. Dan yang ketiga ini bicara tentang pembaharuan, renewal, baik berupa retrenchment, penciutan usaha, skala usaha, maupun turnaround, penyehatan perusahaan. Jadi ketika kita bicara tentang corporate strategy, ada kemungkinan kita membicarakan tiga hal ini. Buku yang tersedia, misalnya saudara bisa membaca bukunya Pak Suwarsono Muhammad, itu tentang strategi penyehatan turnaround. Itu dalam bahasa Indonesia. Di sana dibahas secara detail tentang konsep penyehatan perusahaan, yang esensi dari penyehatan perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan yang sedang kacau itu bisa kembali profitable. Jadi perusahaan itu disehatkan, baik secara finansial, secara kultural maupun aspek-aspek organisasi lainnya. Dan yang pertama yang paling banyak didiskusikan terutama dalam aspek finansial itu misalnya joint venture, strategic aliansi, merger akuisisi, dan memasuki dunia internasional itu adalah bagian dari growth strategy. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba tiga aspek ini. Kita coba bahas secara general, nanti kita melimpah kepada spesifik tentang holding company atau business group ya. Oke, saudara. Jadi di sini Anda bisa melihat beberapa contoh perusahaan yang ternyata lebih fokus pada satu jenis bisnis. Dan skalanya itu cukup besar betulnya. Misalnya McDonald's. Ya, Anda tahu McDonald's itu fokus hanya pada makanan cepat saji. Dia tidak menjalankan bisnis lain-lain, tunggal. Jadi perusahaan itu not diversified. Diversified itu artinya bahwa kita tidak mencoba merambah ke bisnis-bisnis lain yang
industrinya berbeda. Jadi bisa dikatakan Southwest Airlines yang nanti akan kita berikan kasusnya pada saudara, itu bisnisnya tunggal di airline. Airline pun sebetulnya spesifik. Dia hanya menempuh rute-rute jarak pendek dan kemudian pelabuhan udara yang secondary, bukan pelabuhan udara primer seperti Cengkareng dan sebagainya. Tapi pelabuhan-pelabuhan yang sekunder yang kemudian katakanlah biaya sewanya pesawat, biaya sewa hangar yang lebih murah dan sebagainya. Ini contoh dari Southwest Airlines. Yang lain adalah Coca-Cola, Domino Pizza, Walmart, Vitek, Mac, dan Gerber. Itu misalkan contoh-contoh perusahaan yang skalanya besar, tapi perusahaannya tunggal. Nah, apa alasan kenapa kemudian perusahaan itu cenderung memilih ini? Ya. Di antara beberapa argumen ataupun defense kenapa mereka memilih bisnis tunggal adalah pemahaman terhadap bisnis itu sangat mendalam. Jadi dengan menjalankan bisnis tunggal, pimpinan perusahaan itu tidak tidak gerambiang bahasa Indonesia-nya gitu ya. Tidak gerambiang dalam memahami atau perhatiannya hanya terfokus pada satu bisnis saja sehingga diharapkan performa itu tentu akan lebih baik. Namun kita juga harus menyadari ketika bisnis itu tunggal, pasti ada istilah jangan meletakkan telur dalam satu keranjang, kalau pecah maka pecah semua. Kalau satu industri itu kemudian industrinya masuki declining misalnya, maka kita juga akan terpengaruh bisnis kita dalam industri tadi. Misalnya contoh gambarannya gitu ya. Coca-Cola. Ketika di Amerika itu ada dua perusahaan soft drink yang merajai lokal market Amerika, yakni Coca-Cola dan satunya Pepsi. Ya. Jadi Pepsi Cola dan Coca-Cola itu artinya duo yang kemudian selalu menawarkan soft drink di Amerika. Nah, saudara, ternyata konsumsi soft drink di Amerika sudah masuki titik jenuh. Jadi artinya apa? Bahwa industri soft drink di Amerika itu sudah tidak lagi bisa bertumbuh. Walaupun dengan berbagai cara, misalnya Coca-Cola itu menawarkan variasi minum soft drink yang beragam, itu yang anti sugar dan sebagainya, yang kemudian klasik, macam-macam upaya lah. Tapi tetap aja bahwa pasar Amerika itu sudah jenuh. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka adalah go internasional. Memasuki setiap negara, mereka berdua, Pepsi dan Coca-Cola itu dua-duanya adalah selalu masuk di negara. Yang bersaingnya bukan hanya di Amerika, tetapi head to head-nya cuma masuk ke Indonesia, masuk ke Filipina, masuk ke Thailand, masuk ke Malaysia dan sebagainya. Nah, disitulah tetap mereka Coca-Cola utamanya itu bisnisnya adalah tunggal. Jadi ini satu gambaran bahwa ketika kita menjalani bisnis tunggal pun sebetulnya bisa menciptakan competitive advantage dan kemudian secara korporasi perusahaan itu juga leading. Jadi tidak harus kemudian diversify perusahaan itu untuk bisa growth. Ini satu gambaran yang bisa kita pahami. Baik, saudara. Jadi ini satu gambaran bahwa diversifikasi memang kadang-kadang perlu, dan di Indonesia ketika UMKM itu
naik kelas, itu kecenderungannya adalah selalu diversifikasi. Yang saya tengarai, bisnis yang paling umum yang dilakukan oleh kelas yang kemudian ataupun entrepreneur yang naik kelas biasanya adalah pompa bensin yang paling gampang. Kemudian masuk ke BPR, tapi pola semacam itu sepertinya pada tahun 2000-an, 20 ke sini sudah mulai bergeser. Tapi pada tahun 90-an itu kira-kira ketika misalnya kayak RB Uco Buntung gitu ya, itu bisnisnya adalah pendidikan, pompa bensin, BPR. Dan itu banyak yang melakukan seperti itu, pengusaha-pengusaha selevel dengan Uco Buntung. Ini satu gambaran bagaimana di Indonesia diversifikasi bisnis itu dijalankan kira-kira seperti itu. Mulai dari tidak hanya perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan yang skala menengah kecil juga. Oke, saudara. Jadi kira-kira begitu. Jadi yang disebut dengan diversifikasi bisnis adalah ketika satu perusahaan memiliki 2 atau lebih lini bisnis. Jadi ada unit bisnis yang berbeda yang kemungkinan lini bisnis itu berada pada industri yang berbeda. Jadi tantangan yang dihadapi oleh korporasi atau corporate strategy yang kita sebut sebagai corporate strategy adalah ketika perusahaan itu pada umumnya menghadapi industri yang berbeda. Jadi pimpinan perusahaan itu harus bisa mengantisipasi industri-industri yang berbeda. Nah, ketika industri ini berbeda, berarti perusahaan harus menjalankan strategi bisnis yang berbeda untuk masing-masing lini bisnis. Nah, dalam bahasa strategi ini biasanya disebut dengan SBU, Strategic Business Unit. Yang dimaksudkan dengan Strategic Business Unit itu adalah lini bisnis. Ya. Jadi lini bisnis inilah yang kemudian kita bicara tentang competitive strategy atau business strategy yang objektif akhirnya adalah kita mendapatkan sustainable competitive advantage. Keunggulan bersaing yang sustain, yang berjangka lama atau berjangka panjang. Itu. Ya. Jadi oleh karena kita menghadapi 2 lini bisnis yang berbeda, maka menyusun strategi pada diversified company itu tentu jauh lebih complicated. Sebab apa? Seperti yang dikatakan di sini dikatakan bahwa a diversified company need a multi-industry, multi-business strategy. Jadi saudara akan menghadapi industri yang berbeda. Dan ketika satu industri dan industri lain berbeda, mungkin siklusnya juga berbeda. Kan setiap industri pasti memiliki siklus hidup industri life cycle. Mulai dari masih birth, masih lahir, baru masih anak-anak, kemudian growth, kemudian stagnan, maturity, kemudian decline. Dalam satu perusahaan sangat boleh jadi ketika perusahaan ini adalah diversified, sekali lagi sangat mungkin kita akan menghadapi situasi industri yang berbeda. Nah, jadi pada saat satu lini bisnis itu kita menerapkan coba mengembangkan strategi, maka itu adalah strategi bisnis. Tapi pada level manajemen mungkin mengembangkan corporate strategy. Yang kedua, a strategic action plan must be developed for several different business competing in diverse industry environment.
Itu tadi yang saya sampaikan. Industrinya sangat berbeda. Oke. Kemudian mari kita coba bicara satu persatu. Kita bicara tentang growth, nanti kita bicara tentang turnaround dan seterusnya. Baik, sebelum langkah lebih jauh, ada komentar atau pertanyaan sekarang? Monggo. Ada yang mau dikomentari? Ibu-ibu ini suaranya nggak pernah kedengaran ya? Mbak Arina, ada komentar? Belum, Pak. Belum. Mbak Cynthia, mungkin di perbankan situasinya beda, bisnisnya mungkin sangat bervariasi, segmen-segmen pasarnya berbeda-beda dan seterusnya. Gimana itu? Belum, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi yang dimaksudkan dengan growth strategy kalau kita melihat di sini, penjelasan di sini adalah one that involve the attainment of specific growth objective by increasing the level of organization operation. Jadi ketika kegiatan perusahaan itu meningkat, maka kita bisa sebut bahwa perusahaan itu tumbuh. Nah, indikator bahwa perusahaan itu tumbuh, itu misalnya tingkat penjualannya naik, tingkat labanya naik, atau saudara bisa menggunakan ukuran-ukuran performance baik itu finansial maupun non-finansial performance lain yang untuk mengukur bahwa perusahaan itu tumbuh. Ya. Tapi yang paling umum, yang paling biasanya sederhana dilakukan untuk mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan itu adalah revenue. Misalnya tumbuh revenue biasanya ditargetkan kalau dalam konteks industrinya sudah relatif stabil, biasanya pertumbuhan itu ya diestimasi antara 10 sampai 20% itu kira-kira setiap tahun. Kemudian profitnya kemudian diperbandingkan dengan rata-rata industri biasanya seperti itu. Jadi kita akan mencoba compete dengan rata-rata industri, misalkan kompetitor kita profitnya sekian persen, kita sekian persen, mereka sekian persen, dan sebagainya. Sehingga ketika kita mengukur kinerja, KPI misalnya, ya, mengukur KPI dengan ukuran profit, itu kita presentasekan, kita bandingkan dengan rata-rata industri. Jadi inilah indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur pertumbuhan. Oke, saudara. Sekarang kita akan mencoba yang berhubungan dengan strategi. Strategi pertumbuhan itu variasinya cukup banyak. Nah, di bukunya Grant itu dibahas secara komprehensif. Mulai dari vertical integration, kemudian ada diversification, ada concentration, dan sebagainya. Jadi silakan Anda menuju
ke buku itu ya, nanti Anda pahami dengan baik, Anda simak lah. Jadi agar mungkin nanti setelah itu kita bisa diskusi lebih jauh ketika saudara sudah mencoba memahami dengan baik. Oke, saudara, ada beberapa tipologi growth strategy di sini. Di antaranya adalah diversifikasi yang banyak dilakukan di Indonesia. Saya kira itu diversifikasi. Mulai yang related, artinya related itu bisnisnya hampir sama, terkonsentrasi, bukan tidak terkonsentrasi, tetapi satu dengan yang lain itu relatively sama. Atau yang unrelated, yang tidak berkorelasi, tidak berhubungan. Jadi misalnya begini, contohnya adalah bisnisnya Khairul Tanjung pada awalnya itu related, lebih banyak konsentrasi di entertainment. Ada Trans 7, ada Trans TV, ada kemudian Trans Studio, kemudian ada trans yang lain yang itu semuanya berfokus pada entertainment. Kompas Group itu juga awalnya seperti itu. Awalnya dia di bisnis perbukuan, termasuk percetakan majalah macam-macam, itu ke sana. Diversifikasinya related seperti itu. Tapi belakangan kemudian Kompas Group itu melepaskan diri dari yang related, masuk misalkan ke perhotelan dan sebagainya. Dulu apa namanya, Amaris dan sebagainya di bawah manajemennya Kompas Group. Nah, kemudian yang lain adalah vertical integration. Integrasi vertikal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu yang terkait, misalkan Sritek sebelum dinyatakan bangkrut itu juga melakukan vertical integration, baik itu backward ke belakang maupun forward integration. Jadi Sritek itu bukan hanya sekedar membuat tekstil, tapi juga pemintalan benang ke belakangnya dan ke depannya adalah fashion dan seterusnya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi Sritek ketika itu strateginya adalah vertical integration. Kemudian yang lain yang lebih terkonsentrasi pada satu jenis bisnis, itu yang kita sebut sebagai concentration, dan kemudian ada yang horizontal integration. Kalau vertikal itu apa namanya, satu jenis bisnis kemudian dari mulai hulu sampai hilir. Kalau horizontal saya kira itu bisnis-bisnis yang sejajar, yang serupa, tetapi apa namanya, prosesnya bisa jadi berbeda. Seperti misalnya tekstil itu cotton, kemudian wool dan sebagainya. Nah, ini horizontal integration. Kemudian yang kelima, ini adalah masuki pasar internasional. Ya, jadi ini strategi kira-kira. Mari kita coba pahami satu persatu tentang konsentrasi. Ya. Organization concentrate on its primary line of business and look for ways to meet its growth objective through increasing its level of operation in this primary business. Jadi, kalau sebuah perusahaan itu hanya melayani satu bisnis utama, maka bisa dikatakan perusahaan ini terkonsentrasi. Nah, bagaimana kemudian strategi pertumbuhan itu dijalankan?
ways to meet its growth objective through increasing its level of operation. Jadi kegiatannya itulah yang kemudian ditingkatkan. Kegiatan itulah yang kemudian dibesarkan. Jadi operasional perusahaan itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena bisnisnya tunggal di sini. Jadi ketika bisnisnya itu tunggal, kemudian indikator bahwa perusahaan itu bertumbuh, maka yang kita bisa lihat adalah besaran kegiatan operasional perusahaan. Oke. Nah, saudara, mari kita coba lihat bagaimana kemudian kita bandingkan antara produk yang kita hasilkan dengan customer yang kita inginkan. Seandainya kemudian kita menghasilkan produk baru atau produknya existing, dan kemudian customer-nya itu kita diharapkan punya customer yang baru, kemudian existing current customer atau existing customer, maka dengan ketika kita bicara tentang konsentrasi, maka misalnya nih, seandainya produk itu baru dan produk ini ditujukan untuk pasar yang sekarang ada, maka kita bicara tentang produk development. Jadi strateginya adalah mengembangkan produk. Kemudian ketika kemudian produknya itu existing, tidak baru, pasarnya yang baru, maka kita melakukan market development. Jadi ini strateginya. Bisa kita menjalankan produk development, pengembangan produk. Jadi yang tadinya misalkan katakanlah kalau kita bicara tentang mobil misalnya, ya Toyota menciptakan vehicles. Ya. Jadi mobil listrik itu adalah produk development pada existing produk. Tapi ketika kita misalnya Toyota kemudian tadinya hanya menyasar pasar di Jepang, kemudian pasarnya itu melebar ke Indonesia, maka kita market development. Nah, pertanyaannya adalah ketika produknya itu ya existing, yang ada sekarang, dan kemudian customer-nya yang ada sekarang, strategi yang perlu kita lakukan apa? Eksploitasi produk dan market. Jadi kita mengembangkan di dalam situ. Kita mencoba memanfaatkan, mencoba melihat sela-sela yang ada untuk kita kembangkan, baik produknya maupun marketnya. Sementara kalau misalnya produknya baru, ataupun pasarnya juga baru, maka kita melakukan apa yang kita sebut sebagai produk market diversification. Jadi kita artinya bahwa produknya yang kita produksi itu baru sama sekali, dan kita juga menyasar pasar yang baru, maka disinilah kita bicara produk diversification. Oke, saudara. Tipologi strategi pertumbuhan yang lain yang tadi sudah saya singgung adalah diversifikasi bisnis. Kita break sebentar ya, agar tidak oyak-oyakan sama ada.
Baik, saudara, mari kita teruskan. Jadi ketika kita bicara tentang diversifikasi produk bisnis itu ya, dikatakan diversifikasi itu related ketika misalnya, atau bisa dilihat dari produk similarity-nya, kesamaan produk satu produk dengan produk yang lain, atau teknologinya mirip sama, penggunaannya juga sama, distribusinya juga bisa jadi channelnya satu, ya, kemudian operational skill capability-nya juga relatively sama. Kalau seperti itu, maka diversifikasi yang kita katakan itu bisa dikategorikan sebagai related. Oke, saudara. Jadi di sini pertanyaan tentang hubungan antara diversifikasi dan competitive advantage. Bisa dikatakan bahwa competitive advantage itu memungkinkan kita, atau diversifikasi memungkinkan kita memiliki competitive advantage jika yang pertama, kita punya kesempatan untuk transfer expertise, transfer capability, atau transfer teknologi. Atau kita bisa menggabungkan beberapa aktivitas pada kegiatan operasional tunggal ataupun bisa mengurangi biaya. Penggunaan brand reputation kita, misalkan oleh karena itu, misalnya kita banyak yang brandnya itu kemudian diambil alih oleh brand-brand yang sangat populer.
Kemudian kita melakukan value change activities dengan berkolaborasi untuk menciptakan competitive capabilities. Ya, jadi saya kira itu beberapa hal yang berkaitan dengan competitive advantage ketika kita kaitkan dengan relative diversification. Nah, sekarang yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan unrelated diversification? Involve diversifying into business with no strategic fit, no meaningful value chain relation, no unifying strategic. Jadi ketika kecocokan strategi antara satu bisnis dan bisnis lainnya itu tidak ada, kemudian tidak ada rantai nilai yang bisa kita ciptakan, yang kita maknai dengan baik, kemudian tidak ada tema strategi yang satu, maka disitulah kita bicara tentang unrelated. Jadi, saudara, unrelated diversification ini notabene-nya adalah apa yang kita sebut sebagai konglomerasi. Jadi konglomerasi itu seperti misalnya di Indonesia banyakkan ya, 9 naga itu kebanyakan punya bisnis yang unrelated. Satu bisnis dan bisnis yang lain itu masing-masing menjalankan atau mengembangkan strategi yang berbeda. Karena tidak ada kesamaan dari industri. Tidak ada value chain yang bisa kita gabungkan dan seterusnya. Jadi yang penting bahwa ketika bisnisnya seperti ini, saudara, yang penting bahwa bisnis itu bisa menghasilkan profit. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, bisnis yang kemudian unrelated diversification inilah sering disebut dengan konglomerat. Jadi dalam bahasa ini bisa dikatakan bahwa konglomerasi itu atau konglomerat itu bukan orang kaya. Ya. Konglomerat itu pada dasarnya adalah unrelated diversification, itu saya kira yang perlu Anda pahami. Oke, saudara. Nah, sekarang growth yang lain yang kita sebut sebagai anorganic growth, pertumbuhan yang anorganik, pertumbuhan yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan lain atau dengan bergabung dengan perusahaan merger ataupun akuisisi, ini kita bisa sebut sebagai anorganic growth. Tapi kalau organic growth seperti yang tadi dicontohkan di depan, ya, di contoh di depan itu tadi ada organic growth, yakni kita mengembang product development ataupun market development itu kita bisa sebut sebagai organic growth. Jadi tumbuh dari dalam. Sementara kalau misalkan kita bicara tentang akuisisi ataupun merger, ini bisa kita katakan ini tumbuh dari luar. Ya. Oke, mohon maaf ada gangguan. Telepon masuk. Nah, pertanyaan penting adalah perusahaan seperti apa sih yang menarik untuk diakuisisi? Itu pertanyaan mungkin seperti itu ya. Jadi ketika Anda bicara tentang akuisisi, kira-kira perusahaan seperti apa, kondisi seperti apa yang kemudian sangat menarik untuk diakuisisi? Yang pertama adalah
company with undervalued asset. Jadi perusahaan yang asetnya itu disebut sebagai undervalued, mungkin apa namanya, dianggap terlalu kecil harganya gitu. Maka itu menjadi target yang empuk bagi perusahaan untuk diakuisisi. Atau yang kedua, perusahaan yang sedang mengalami financial distress, tekanan finansial, mungkin utangnya terlalu banyak, dan kemudian perusahaan semacam ini biasanya dijual murah, dan kemudian si pembeli yang mengakuisisi perusahaan ini kemudian akan melakukan turnaround, akan melakukan penyehatan-penyehatan sehingga perusahaan itu bisa sehat kembali dan menghasilkan profit. Oke. Kemudian yang lain lagi yang perlu kita sampaikan. Jadi pertanyaan penting yang lain yang kemudian mungkin perlu Anda pahami adalah apa sih kelemahan dari strategi unrelated diversification? Artinya kelemahan dari perusahaan yang menjalankan konglomerasi itu apa? Ini yang kemudian pertama adalah kesulitan untuk mengelola diverse businesses. Kesulitan untuk mengelola perusahaan yang ragamnya banyak. Kenapa? Karena strategi yang dihadapi itu juga berbeda-beda, situasi industrinya beda, lingkungannya juga beda. Ini kalau kemudian manajernya atau pimpinan puncaknya tidak begitu kompeten, ya susah juga. Kemudian yang kedua adalah di sini dikatakan kinerja konsolidasi dari perusahaan-perusahaan yang bisnisnya unrelated cenderung kecil. Bahkan mungkin bisa lebih. Saudara, esensi dari merger ataupun akuisisi, di mana kita kemudian melakukan unrelated business, itu sesungguhnya kita mencoba menciptakan sinergi. Ketika kita menciptakan sinergi itu, gambarannya adalah 1 plus 1 sama dengan 3. Tapi sangat boleh jadi sinergi semacam ini tidak akan tercapai. Bisa jadi 1 plus 1 hasilnya sama dengan 2. Artinya tidak ada nilai tambah yang kita ciptakan. Malah kemungkinan bisa lebih buruk lagi ketika 1 plus 1 hasilnya hanya 1,5. Ya. Artinya apa, saudara? Jadi sangat boleh jadi yang kita harus hati-hati adalah kemudian proses sinergi dengan bergabungnya dengan adanya beberapa perusahaan yang menjadi satu, itu belum tentu bisa direalisasikan dengan baik. Itu yang kemudian beberapa hambatan yang mesti harus kita hadapi ketika kita bicara tentang unrelated diversification. Oke, saudara. Oke, baik. Nah, ini salah satu
upaya yang bisa kita lakukan untuk growth adalah sekali lagi merger dan akuisisi ya. Tapi persoalan yang muncul yang perlu saudara pahami adalah bahwa banyak kasus merger ataupun akuisisi itu gagal merealisasikan keinginan awal kenapa perusahaan itu merger dan akuisisi. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa kegagalan dari merger dan akuisisi itu biasanya terkait dengan masalah budaya perusahaan. Bisa dikatakan dari kegagalan yang cukup tinggi dari merger dan akuisisi, yakni sekitar 50-70%, separuhnya disebabkan karena persoalan budaya dan manusia yang ada. Jadi, meski merger dan akuisisi itu merupakan jalan pintas untuk tumbuh, tapi sekali lagi kegagalan yang disebabkan karena merger dan akuisisi itu juga cukup besar. Sebagai contoh, misalnya, saudara, dua perusahaan otomotif, yakni Mercedes-Benz dari Jerman dan Chrysler dari Amerika itu pernah melakukan merger. Dua perusahaan yang lokalnya berbeda berjarak sekian ribu kilometer dari Jerman dan Amerika itu merger dan ternyata dua perusahaan ini finally cerai kembali. Padahal ketika saudara tahu bahwa ketika dua perusahaan itu merger berarti saham-sahamnya yang lama itu dilebur jadi satu disesuaikan dan itu biaya untuk melakukan merger itu tidak kecil. Namun karena persoalan budaya yang tadinya berharap bahwa Mercedes bisa memasarkan produknya di Amerika dan sebagainya dan sebaliknya Chrysler yang produknya itu apa Rubicon Pak ya. Chrysler itu kemudian diharapkan bisa memasarkan produknya di Eropa. Ternyata gagal. Jadi ada hambatan-hambatan yang kemudian harus diantisipasi ketika kita melakukan merger. Kemudian yang lain kita bicara tentang aliansi strategis ataupun joint venture ini biasanya dilakukan oleh dua perusahaan yang independen ya kemudian melakukan kerjasama berupa aliansi strategi berupa saling memanfaatkan kelebihan masing-masing dengan harapan kedua perusahaan yang melakukan aliansi strategi itu bisa mendapatkan keuntungan bersama. Ya, jadi harapannya adalah aliansi strategi itu agar secara ekonomi atau itu tidak sendirian. Jadi keduanya itu menyatukan kompetensi dari dua partner yang berbeda agar kita punya competitiveness yang lebih kuat. Oke. Jadi ini beberapa hal ya. Namun perlu juga disadari bahwa aliansi strategi itu juga banyak beberapa kelemahan. Yang pertama kemungkinan konfliknya itu tinggi. Yang lain-lain masalah kultur itu kemudian juga itu ikut berpengaruh terhadap masalah aliansi strategi. Saudara, saya kira ini beberapa hal yang kemudian perlu saya sampaikan yang terkait dengan growth strategy. Oke, mungkin ada komentar. Izin Pak, bertanya Pak.
Iya, Andi, Pak. Andi. Terkait ini Pak ya, terkait growth ini Pak. Jadi misalnya Pak, jika sebuah korporasi itu yang bisnis unit awalnya itu kan tunggal Pak, pada umumnya cenderung menerapkan sistem sentralisasi baik dari sisi kebijakan, standar produksi, atau manajemen dan lain-lain. Nah, kemudian suatu waktu ingin melakukan diversifikasi Pak terkait strategi diversifikasi yang akan digunakan. Apakah dalam hal ini korporasi akan merubah strateginya secara ekstrim menjadi lebih terdesentralisasi, apalagi yang khususnya mungkin yang seperti bahas tadi Pak, yang unrelated diversifikasi, apakah masih relevan menerapkan sistem yang lama atau yang tersentralisasi itu Pak? Dan mungkin ini Pak ada kaitannya juga ya Pak, kira-kira kenapa merger perusahaan itu banyak yang gagal Pak? Ya, mungkin karena tidak menerapkan sistem ini dengan itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya jadi ketika kita bicara tentang merger, pertanyaan penting dalam konteks merger adalah apakah dua perusahaan yang menyatu itu, yang merge itu bisnisnya sama atau berbeda. Ketika dua perusahaan itu bisnisnya sama, ada potensi untuk orang-orangnya bergabung. Itu yang pertama. Jadi ketika ada dua perusahaan, masing-masing kan sebetulnya sudah memiliki kultur yang dia bangun sebelumnya. Nah, ketika dua perusahaan yang berbeda kultur ini digabung, maka seringkali timbul masalah. Itulah sebabnya kegagalan merger itu tinggi. Namun, itu yang pertama. Ketika dua perusahaan itu merger, implikasinya yang lain adalah biasanya salah satu dari pimpinan perusahaan ini akan dilepas. Nah, ketika melepas pimpinan puncak perusahaan yang merge ini kan tidak gampang juga. Gampang sih, tetapi kemudian implikasi panjangnya itu harus kita pikir. Yang terjadi pada Benz dan Chrysler itu seperti itu. Jadi ketika merger itu diinisiasi oleh Benz, maka kemudian pimpinan CEO-nya Benz itu yang kemudian berinisiatif untuk memecat beberapa orang yang berhubungan dengan Chrysler. Itulah kemudian reaksi dari karyawan-karyawan Chrysler itu mulai muncul. Kemudian yang kedua, ketika dua perusahaan ini merger, tetapi bidang usahanya tidak sama, itu potensi untuk survive itu masih lebih tinggi. Karena apa? Ketika dua perusahaan ini kemudian merge, kan tidak ada keharusan karyawan itu menyatu. Karena bisnisnya memang beda. Dengan implikasi bahwa ketika dua perusahaan ini merger, tetapi memang bidang usahanya beda, maka masing-masing perusahaan sesungguhnya masih dimungkinkan untuk mempertahankan budaya lama. Jadi yang bergabung apanya? Yang bergabung sahamnya saja. Bukan operasionalnya yang bergabung. Tapi ketika bisnisnya sama, maka operasional sahamnya juga bergabung, operasionalnya juga bergabung. Nah, operasional yang bergabung inilah yang kemudian menjadi potensi untuk masalah yang mungkin ke depannya muncul. Itu yang persoalan kaitannya. Kemudian ketika tadi bicara tentang sentralistik ya Mas Andi ya, betul ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang sentralistik ketika kemudian perusahaan itu melakukan diversification atau diversifikasi bisnis itu ya.
Pertanyaannya sebetulnya lebih begini. Kalau diversifikasi itu unrelated, yang berarti bahwa bisnisnya itu beda. Misalnya begini yang tadi saya sebutkan. Selama ini perusahaan itu hanya menjalankan, katakanlah contoh sederhana, punya bisnis pompa bensin. Bisnis pompa bensin itu kan sangat-sangat gampang ya. Bisa dikatakan tidak pernah ada bisnis pompa bensin yang rugi. Kecuali karyawannya nakal. Yang kedua, bisnis pompa bensin itu marginnya tipis. Karena apa? Sudah ditentukan oleh suppliernya, Pertamina. Pertamina menetapkan harga, pokoknya pompa bensin itu hanya menjalankan secara rutin aja. Semua policy-policy itu ditetapkan di Pertamina. Perusahaan pompa bensin tidak mempunyai policy apa-apa, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mereka tinggal tidur aja udah jalan, udah dapat cuan gitu ya, setiap harinya sekian, walaupun sekali lagi marginnya itu tipis. Nah, kemudian ketika profit itu dikumpulin dan kemudian lantas membuka bisnis yang sangat berbeda dengan itu, yang butuh perhatian manajemen dan seterusnya. Apa jadinya? Mereka belum tentu yang selama ini mengelola pompa bensin belum tentu bisa misalnya mengelola BBM. Tidak gampang mengelola BBM. Karena ada setiap tindakan itu ada aturan. Ada rule yang ditetapkan oleh OJK, ditetapkan oleh BI, ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan macam-macam lembaga yang terlibat dalam kegiatan usaha BPR itu. Jadi disinilah kemudian pertanyaannya adalah, kalau pimpinan puncak ini yang tadinya hanya mengelola satu bisnis kemudian berkembang menjadi 2 bisnis dan sebagainya, ya sudah tentu, barang tentu ketika dia tidak mampu, tidak punya kompetensi untuk mengelola bisnis yang satunya, ya harus diserahkan pada mereka yang kompeten di bidangnya. Itu langkah pertama. Lantas kemudian ketika dia menjadi CEO perusahaan yang lama gitu ya. Ya pertanyaan pentingnya adalah apakah kemudian CEO itu, nanti kita sampai ke sana kira-kira. CEO itu perlu kemudian memahami secara detail, menjalani operasional. CEO itu hanya aktif dalam pengawasan, atau CEO itu hanya terlibat dalam strategi, dan sebagainya. Jadi, peran CEO itu sangat penting untuk menetapkan seperti apa toh yang diinginkan oleh perusahaan itu. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan diversification, ya, khususnya unrelated diversification, ya pertanyaannya adalah apakah CEO lama itu menguasai enggak bisnis yang baru dia beli itu, atau bisnis yang baru dia masuki. Ya kalau kompetensinya tidak ada, ya mestinya harus rela pengelolaannya itu diserahkan dan desentralisasi, istilah Mas Andi ya, didesentralisasikan. Bukan dia keputusan tetap di pimpinan puncak ya, tetapi operasionalnya harus didesentralisasikan pada yang punya kompetensi tadi. Itu kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Saya sudah nangkap beberapa poin-poin Pak, jadi catatan buat saya Pak. Ada yang lain mungkin? Mohon izin Pak, Iya, silakan. masih berkaitan dengan merger Pak. Jadi yang kita ketahui bahwa di Indonesia Bank Mandiri itu ya Pak, kan merupakan hasil merger dari 4 buah bank di Indonesia. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ketika kita merger dari beberapa usaha yang sama, itu akan menimbulkan masalah culture dari perusahaan masing-masing Pak. Nah,
Mungkin Bapak kan yang mengetahui masalah apa aja sih yang timbul ketika Bank Mandiri ini sudah merger selain dari culture perusahaan. Baik, Mbak Fitri. Mari kita pastikan Bank Mandiri itu hasil merger bukan ya sesungguhnya. Itu pertanyaannya tuh. Hasil merger bukan. Yang saya tahu karena ini 4 perusahaan bank sebelumnya itu adalah milik pemerintah. Itu pemerintah membubarkan itu 4-4-nya. Ketika pemerintah sudah membubarkan keempat perusahaan perbankan itu, asetnya tetap jamin, kemudian pemerintah mendirikan Bank Mandiri. Nah, ketika prosesnya seperti itu, apakah ini bisa disebut sebagai hasil merger atau memang ada pembubaran perusahaan dan kemudian pendirian perusahaan baru? Wallahu a'lam. Tetapi ketika kemudian karyawan-karyawannya yang lama itu juga masih dipertahankan, mungkin itulah yang kita sebut sebagai hasil merger itu ya. Tetapi secara definitif bisa dikatakan itu bukan hasil. Tapi oke lah, itu hanya sekedar istilah. Tapi pertanyaannya adalah, saudara, budaya itu kan bisa disebut sebagai perangkat lunaknya perusahaan atau perangkat lunak organisasi. Jadi ketika budaya itu perangkat lunak, maka budaya itu harus didampingi oleh perangkat keras. Apa perangkat keras organisasi yang kemudian bisa disebut sebagai dua sisi dari satu mata uang dengan budaya? Itu biasanya sistem, strategi, struktur. Jadi ketika ini salah satu contoh ya, satu gambaran. Pola manajemen yang kita kembangkan itu kan menginduk kepada pola manajemen Amerika. Nah, pada sebelum tahun 70-an, perusahaan-perusahaan Amerika ketika menghadapi persoalan organisasi, selalu penyelesaiannya itu 3. Membenahi strateginya, membenahi sistemnya, atau membenahi strukturnya. Tapi ketika tahun 70-an terjadi krisis minyak dunia dan banyak perusahaan Amerika itu kolaps, ternyata kompetitor dari Jepang itu masih survive. Disitulah kemudian para konsultan dari Amerika mulai belajar apa toh yang menyebabkan perusahaan-perusahaan Jepang itu kemudian bisa bertahan hidup bahkan bisa menghasilkan laba. Ternyata perusahaan Jepang itu lebih menekankan pentingnya aspek manusia dan budaya. Jadi yang dipentingkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang itu skill dari manusianya, stylenya, gaya manajemennya, kemudian superordinate goal-nya ataupun share values-nya, nilai-nilainya. Jadi staff, style, dan share values itulah yang kemudian oleh para konsultan Jepang itu, para konsultan Amerika itu digabung. Jadi artinya apa sih? Sekarang kita kembali ke Bank Mandiri. Di awal-awal ketika tahun 90-an berapa gitu ya. Tahun 2000-an lah. Saya sebut aja tahun 2000-an. Sudah 25 tahun yang lalu. Saya mengajar MM dan ada pesertanya dari Bank Mandiri cerita. Awal dari bergabungnya Bank Mandiri atau Bank Bumidaya, kemudian Bank Perdagangan, Bank Dagang Negara, Bank apalagi itu,
Exim, ya, ekspor impor dan Bank Pembangunan Indonesia, itu pada awalnya mereka menggunakan istilah saya hanya kawin badan, Pak. Artinya apa? Secara kultural mereka masing-masing masih menginduk pada kultur perusahaan yang lama. Gaya Bank BPD juga masih seperti itu. Bahkan yang dia katakan, lucunya, ada satu cabang di mana gaji pimpinan cabangnya itu lebih rendah dari gaji wakil pimpinan. Itu satu gambaran. Ketika dilakukan merger dari beberapa perusahaan perbankan dan jadi mandiri, itu di awal-awal seperti itu. Jadi yang bergabung itu hanya badannya aja, tetapi jiwanya, budayanya itu belum menyatu. Jadi itu masalah yang sering terjadi pada saat kita itu merger, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu tidak gampang ketika kita bicara tentang merger dan apalagi menyangkut masalah budaya. Kebetulan ya saya banyak menekuni masalah-masalah budaya itu. Jadi saya sedikit paham ketika bicara tentang masalah budaya. Jadi kira-kira Bank Mandiri itu awalnya juga begitu. Jadi Bank Mandiri kemudian bisa seperti yang sekarang itu ya diawali oleh kebijakan BI yang kemudian dananya Bank Mandiri itu disimpan, dibungakan di Bank Indonesia itu ya, yang kemudian bisa bertumbuh dan kemudian ya jangka panjangnya seperti sekarang. Itu kira-kira gambarannya. Jadi yang perlu diingat adalah ketika merger dan akuisisi itu antara soft system tool, perangkat lunak dan perangkat keras itu harus kompatibel. Jadi ketika perangkat kerasnya misalkan kita hanya menekankan pada aspek budaya, melupakan strategi juga nggak bisa jalan. Atau sebaliknya, kita memfokuskan pada strategi tetapi melupakan budaya, itu juga enggak. Jadi agar strategi itu bisa diimplementasikan dengan baik, harus ada dukungan budaya. Itu prinsipnya seperti itu. Oke, yang lain mungkin? Kalau Mbak Cynthia bukan dari Bank Mandiri ya? Bukan Pak, dari pabrik susu SGM. Oh, bagus. Oke. Ada yang lain mungkin yang bisa atau mau disampaikan? Baik. Saya akan beralih ya, saya akan ganti slide tentang perusahaan induk dan bisnis group. Ya, mohon izin untuk berganti slide. Bentar.
Oke. Baik, saudara. Saya akan sedikit bicara tentang holding company. Ini kan kita lagi rame tentang Danampa. Jadi mungkin akan ada singgungan sedikit. Jadi begini. Ini kira-kira proses bagaimana sebuah perusahaan itu berkembang. Ya. Sampai nanti kita bicara tentang holding atau bicara tentang business group. Diawali ekspansi perusahaan dan akumulasi sumber daya. Jadi ketika perusahaan itu ya, mulai berkembang, ya tadi kan bertumbuh, ya kita bicara tentang pertumbuhan. Kemudian yang tadi ditanyakan Mas Andi adalah nomor 2 ini. Jadi sumber daya yang kita miliki itu kemudian masih dikendalikan secara centralized. Ya, jadi yang pertama tadi kita berpikiran untuk ekspansi dan melakukan akumulasi sumber daya yang kita miliki, kita gunakan untuk itu. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kemudian tadinya sumber daya itu keputusan-keputusannya masih centralized, kemudian the continued full use of resources through expansion into new market and product. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pada saat konsentrasi, gitu ya, concentration, kita melakukan product development atau market development. Nah, ketika itulah kemudian the development of new structure multidivisional in order to make effective use of corporation now more diversified resources. Jadi setelah kemudian kita mampu melakukan pengembangan produk atau pengembangan pasar, barulah kemudian secara organisasional, struktur organisasi itu sudah menjadi multidivisional dalam rangka untuk efektivitas organisasi. Kalau menurut Scott, pengembangan itu seperti ini kira-kira. Diawali dengan one man show yang tadi disebutkan Mas Andi. Jadi semuanya centralized, semuanya keputusan ada di tangan satu orang. Kemudian yang kedua, diversified business with functional organization. Jadi disinilah kemudian masih organisasinya masih sesuai dengan tradisional, pimpinan puncak, ketua pemasaran, SDM, keuangan, operasional, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berkembang menjadi diversified businesses. Kemudian yang keempat, related, unrelated, conglomerate diversification. Jadi ini kira-kira penjelasannya sama. Jadi berangkat dari yang kecil, kemudian menjadi besar, ini kemudian organisasinya masih fungsional, kemudian berkembang menjadi divisional, dan seterusnya. Baik, mari kita bicara tentang business group. Jadi nanti kita bedakan ya, istilah business group dengan holding company. Saudara, di Asia maupun di Amerika Latin,
sebagian di Eropa itu ternyata masih banyak menerapkan bisnis group ketimbang holding company. Di Indonesia sekalipun kita sebut sebagai 9 naga, kira-kira bisnisnya itu ya kita bisa sebut sebagai bisnis group. Apa itu bisnis group? Kumpulan dari independent firm yang secara legal dan kemudian kumpulan perusahaan itu dihubungkan dengan berbagai macam kaitan. Bisa jadi terhubungnya itu karena memang ownership. Atau terhubungnya itu karena memang ada transaksi antar perusahaan. Atau ada hubungan sosial. Nah, yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan Chinese itu biasanya ada perkawinan politik ya, untuk menjaga agar aset mereka itu tidak lepas. Jadi kita mencari suami atau istri itu dikaitkan dengan bisnis yang kita jalankan. Through which they coordinate to achieve mutual objective. Jadi saudara, intinya adalah bisnis group itu hubungannya antara satu bisnis dengan bisnis yang lain itu lebih karena hubungan sosial. Bisa jadi karena keluarga, karena pertemanan. Dan kemudian alasan ekonomi, ada transaksi antar perusahaan sehingga ada hubungan. Dan kemudian perusahaan itu tujuannya adalah agar bisa mencapai tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang berdiri sendiri. Tidak seperti holding company yang kemudian dihubungkan. Jadi saudara, ini gambarannya ya. Karakteristik dari bisnis group itu seperti ini. Jadi dikaitkan dengan berbagai macam ikatan seperti ownership, produk, finansial, interpersonal ties. Nah, di sini dikatakan, saudara, ada 5 yang bisa mengkaitkan bisnis group ini. Yang pertama adalah cross shareholding. Jadi cross shareholding itu pada dasarnya adalah pemilikan berbagai atau beberapa orang. Jadi perusahaan ini dimiliki misalnya nih, mendirikan PT ABC, si A memiliki 40%, B 30%, C 30%. Kemudian PT ABC ini mendirikan perusahaan XIZ. Kepemilikannya juga dibagi gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cross shareholding. Kemudian yang kedua, yang kita sebut sebagai interlocking directorate. Ada perusahaan ABC, ada perusahaan XIZ, ada perusahaan DEF, dan seterusnya misalnya. Nah, ketika direkturnya ABC menjadi komisarisnya XIZ, dan kemudian direkturnya XIZ menjadi komisarisnya ABC, itulah kita sebut sebagai interlocking director. Kemudian ada loan dependence. Karena kita utang, kemudian kita terikat pada utang itu, maka itu akan menjadikan ties, menjadikan ikatan. Kemudian transaction of intermediate good. Yang ketiga, yang keempat adalah barang-barang belum atau setengah jadi itu akan menjadi ditransaksikan di antara mereka sehingga mereka punya hubungan. Dan yang terakhir adalah social relationship. Ini yang paling banyak dilakukan.
hubungan sosial, keluarga, pertemanan. Ya. Jadi yang kedua, karakteristik dari bisnis group adalah while affiliated firm in the group are linked, there will typically be a core entity offering common administrative or financial control or managerial coordination among member firm. Jadi biasanya, saudara, ya seperti yang kita ketahui ketika perusahaan itu sebetulnya berafiliasi atau saling berhubungan, itu biasanya ada satu perusahaan besarnya yang kemudian melakukan pengendalian, pengawasan, atau melakukan administrasi bersama dan sebagainya. The core entity can be funding owners who may be either a family group, an individual entrepreneur, financial investors such as bank or financial institutions, or state-owned enterprises. Jadi termasuk di dalamnya adalah perusahaan milik negara, yang dalam konteks ini, kalau Danantara saya kira kita bisa sebut sebagai perusahaan yang sudah melakukan holding company. Oke, saudara. Ini tadi sudah. Nah, sekarang konfigurasi organisasinya ini. Jadi ada dua dimensi yang kita gunakan untuk memotret struktur organisasi bisnis group ya. Dimensi yang pertama adalah vertical linkage. Dalam konteks ini yang kita sebut sebagai control of core ownership elite, owners elite. Jadi linkage-nya, apakah antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu hubungannya sangat ketat, sangat tight ya, sangat kencang atau sangat erat ya, atau hubungannya sangat loose, hubungannya agak jauh. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah horizontal connectedness among member. Hubungan horizontal, hubungan di antara perusahaan-perusahaan itu. Ada yang loose, baliknya juga ada yang tight. Nah, kalau kemudian vertical linkage-nya itu sangat dekat, kemudian horizontal connected-nya juga sangat dekat, maka bentuk organisasinya adalah M-form, multi-divisional. Kemudian ada yang H-form, hybrid bentuknya, ada yang C-form, club, dan ada yang N-form, network. Ketika kemudian tight dan kemudian loose, maka kita melakukan itu. Penjelasannya adalah seperti ini. N-form itu network. This type of business group look like a network in which one firm play the leadership role of concentration on one industry, while a number of individual firms engage in partnership as supplier of technology, internet, product, or other things. Jadi hubungannya itu adalah networking. Kemudian yang kedua, C-form. Business group falling in this category are more tightly linked through a formal president club or brand names business association and thus develop more complex structure than N-form. Jadi bentuk organisasinya lebih kompleks timbang network. Kemudian yang ketiga, H-form. Business group of this type share similar structure arrangement. To conglomerate in which a holding company invests in part of whole ownership of individual firm that operate in different market or industry. Jadi di sini, saudara,
bisnisnya itu berbentuk hibrid. In its form, business group, holding or parent company which is controlled by the core owner elite act as corporate headquarters in control individual. Jadi its form itu menyerupai holding company. Nah, nanti kita sampai ke holding. Kemudian yang keempat adalah M-form, perusahaan yang investing partially or wholly in ownership of individual group affiliated are organized according to strategic objective. Jadi kalau M-form itu adalah multi business atau multi divisional. Jadi perusahaan ini sudah ditata sesuai dengan bisnis masing-masing. Saudara, ini salah satu contoh ya, contoh bisnis group di Kanada. Anda bisa melihat gambarannya begini, saudara. Saya ambilkan yang lebih simpel aja dulu. Oke, saudara. Jadi kita bicara tentang pyramidal business group. Misalnya begini, ini contohnya family firm, ya, perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga ini, perusahaan keluarga ini memiliki saham pada perusahaan A 51%. Dan selebihnya 49% dimiliki katakanlah oleh publik. Kemudian perusahaan A itu memiliki saham di B 51%. Nah, ukuran 51% itu menggambarkan dia pemegang saham mayoritas. Jadi, gambaran tentang piramid dari perusahaan keluarga itu seperti ini. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi di Kanada, saya ambilkan contoh di sini, Edward and Partner Boardman Group. Katakanlah kalau di sini apa ya? Di sini City Corporation ya, punya Khairul Tanjung. Ini perusahaannya adalah Edward Boardman Trust. Jadi grup ini memiliki Edward Boardman Trust, di mana dia memiliki 50,1% dari Braskem Holding Company Incorporation, Holding Incorporation. Kemudian sebagian sahamnya juga dimiliki oleh ini International Bancorps 47%. Dan kemudian Bancorps itu memiliki 49,9%, yang 50% itu dimiliki oleh Edward Boardman Trust. Kemudian Braskem Holding Incorporation memiliki 50,1% saham Braskem Limited, kemudian public shareholder memiliki 49%. Jadi, saudara, bisnis group yang ada di Kanada itu pada akhirnya kalau di-trace, itu pemiliknya adalah Edward and Bertha Boardman Group. Nah, saya pernah melakukan penelitian di Indonesia pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada pasar modal. Hasil yang saya temukan, saudara, hampir mendekati 50%, ya, mendekati 50% perusahaan yang listing di pasar modal Indonesia itu ternyata dimiliki oleh keluarga dengan hubungan piramidal seperti ini. Jadi perusahaan ABC itu ternyata dimiliki oleh siapa,
oleh XIZ, XIZ dimiliki oleh siapa? Misalkan DEF, DEF dimiliki oleh siapa, dan ujung-ujungnya adalah yang memiliki adalah perorangan. Jadi sama seperti ini. Jadi situasi ataupun kondisi perusahaan bisnis grup itu kira-kira seperti ini. Jadi ini Anda bisa melihat. Edward and Peter Bronfman itu memiliki saham yang kemudian ada anaknya, ada cucunya, dan sebagainya. Nah, Yayasan Badan Wakaf ini juga sudah mulai merintis perusahaan-perusahaan bisnis. Jadi misalnya UMF yang mengelola JIH itu punya saham atau punya saham mayoritas di JIH Purwokerto. PT-nya apa namanya ya. Kemudian punya saham di JIH Solo. Kemudian punya saham di anak perusahaan yang lain yang kemudian sistem informasi. Punya saham di pengembangan SDM, punya saham sekarang mendirikan JIH di Jakarta dan seterusnya. Jadi sudah mulai bahwa ya, Badan Wakaf UII yang tadinya hanya mengelola pendidikan sekarang sudah masuk ke dunia bisnis, dan pengembangan bisnisnya itu sudah menyerupai bisnis grup seperti ini. Jadi bisnisnya ada beberapa. Ya. Jadi di Afrika saya kira lebih ruwet lagi hubungan antar bisnis, di Italia juga demikian, di Jerman juga sama. Sekarang kita bedakan di Amerika. Pada umumnya perusahaan Amerika seperti yang direpresentasikan oleh 3M Corporation, kita bisa melihat siapa pemiliknya 3M ini. Ternyata pemiliknya adalah public shareholder lebih dari 99%. Officer, director, and related parties kurang dari 1%. Jadi yang Anda tahu ya, 3M di Indonesia itu adalah perusahaan yang salah satu produknya adalah kaca film. Di negara asal perusahaan ini, saudara, ini hampir 100% sahamnya dimiliki oleh publik. US subsidiaries not listed. Ini ada anak perusahaannya yang tidak terdaftar di pasar modal. Jadi inilah saya kira perbedaan yang sangat kontras antara perusahaan di Amerika yang pada umumnya perusahaan itu dimiliki oleh publik dengan perusahaan-perusahaan di negara Asia ataupun Amerika Latin ataupun sebagian dari Eropa dan Afrika. Itu yang pada umumnya dimiliki oleh keluarga, maka akan muncul seperti itu. Nah, saudara, ini beberapa tipologi, ini yang tadi ditanyakan Mas Andi saya kira. Beberapa tipologi CEO dalam mengelola bisnis. Ada 4 model. Model pertama, gaya manajemen itu adalah via investment company. Jadi holding company itu yang diharapkan adalah dividen dari anak perusahaan. Oleh karena itu, yang diinginkan oleh CEO perusahaan ini hanya menginginkan hasilnya aja. Saya tahunya kamu setor sekian. Jadi oleh karena itu, CEO semacam ini akan mengembangkan portfolio manajemen. Jadi dia akan sebar pada bisnis-bisnis yang menghasilkan hasil yang sangat tinggi. Kemudian contohnya adalah Berkshire Hathaway. Ini siapa namanya ya, yang investor yang sangat terkenal itu? Ada yang
Tahu nggak? Saya kok lupa. Warren Buffett, Pak. Warren Buffett, betul. Jadi Warren Buffett ini polanya seperti holding company. Jadi ketika dia invest, itu yang dia tidak mau tahu siapa yang mengelola, bagaimana cara mengelola, itu nggak mau tahu. Yang dia inginkan hanya satu, bahwa ketika saya invest sekian, maka return-nya sebesar ini yang saya harapkan. Itu aja. Nah, oleh karena itu, Warren Buffett itu akan invest di berbagai macam bisnis yang berbeda. Itulah portfolio. Gaya yang kedua atau model kedua adalah strategic management. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh CEO yang modelnya strategik itu? We want to know what you will do. Jadi dia ingin tahu kamu itu mau melakukan apa sih? Hanya sebatas itu. Oleh karena itu, ketika dia ingin tahu, maka yang dilakukan oleh CEO itu adalah bagaimana dia menambah nilai dari investasi-investasinya itu dalam bentuk linkage and sinergi. Jadi intinya adalah satu. Diversifikasi bisnis itu lebih dalam rangka untuk menciptakan sinergi sebetulnya. Diharapkan seperti itu. Nah, model yang ketiga itu adalah active management. Via both management and strategic leadership of tightly linked entities. Jadi dia terlibat. Bukan hanya bicara tentang strategic leadership, tetapi dia terlibat dalam operasional. We want to know how you will do. Cara yang dia lakukan itu, caranya dia harus tahu. Artinya ketika dia invest di satu perusahaan, dia akan info. Dia ingin tahu bagaimana manajer setempat itu melakukan. Yang keempat, ini yang kemudian bisa dikatakan dia bertindak sebagai manajer bisnis. Kemudian dia want to know closely involved in running the business. Dia ingin tahu bagaimana dia menjalankan bisnis itu secara detail. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang corporate strategy, maka kita kaitkan dengan 4 tipologi CEO. Perusahaan-perusahaan yang sudah multi bisnis itu sangat boleh jadi, ya. Ketika dia bertindak sebagai strategic management, dia akan bicara tentang leadership-nya. Jadi dia akan mencoba dia ingin tahu, kamu mau berbuat apa sih? Bagaimana kamu melakukannya, ini yang ketiga. Nah, yang sering terjadi adalah model 1 dan model 2. Kalau pimpinan puncak itu terlibat secara operasional, maka pertanyaannya apa? Dia punya kompetensi untuk itu. Ini yang menjadi pertanyaan serius. Jadi saya tidak tahu kemudian kira-kira kalau Danantara Super Holding itu apakah kemudian dia hanya berharap tentang hasilnya atau termasuk model yang kedua. Saya kira hanya pilihannya ini dalam sebesar Danantara. Gitu kira-kira. Oke, kemudian kita beralih ke holding company. Esensi dari holding company adalah sebuah perusahaan yang mengendalikan perusahaan independen lainnya melalui kepemilikan atau kepemilikan sebagian besar sahamnya, atau dia tidak secara langsung, tapi dia tidak secara langsung menjalani operasional sehari-hari. Jadi, saudara, yang dimaksudkan dengan holding company adalah perusahaan Indo yang mengelola anak perusahaan
di mana anak perusahaan itu notabene-nya adalah perusahaan yang independen. Perusahaan induk bisa mengelola anak perusahaan lebih disebabkan karena dia memiliki saham di situ. Dan sahamnya biasanya mayoritas. Jadi, oleh karena itu, di holding company perusahaan induk itu juga punya kantor pusat, corporate headquarter. Corporate headquarter as firm central organization unit itu secara organisasional itu terpisah dari unit operasional di bawah. Jadi gambarannya seperti ini. Ini saudara, gambaran hubungan antara pemegang saham holding company dengan anak perusahaan. Nah, mungkin ini tidak begitu kentara ya. Ini anak perusahaannya di sini. Ini anak-anak perusahaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah independent company. Anak perusahaan ini yang secara strategis biasanya menjalankan bisnis strategi dalam satu industri. Kemudian holding company tugasnya adalah mengelola anak-anak perusahaan ini. Nah, cara pengelolaannya tadi 4 kira-kira. Bisa jadi dia hanya investment center. Jadi yang diharapkan adalah agar perusahaan A ini setor sekian miliar, perusahaan B sekian, perusahaan C sekian, dan seterusnya. Itu ketika Warren Buffett yang bertindak. Nah, kemudian ada yang kemudian strategic management yang kemudian terlibat di dalamnya. Ada yang aktif management, ada yang operational info. Tetapi pada konteks perusahaan holding company, jarang sekali perusahaan yang kemudian terlibat secara operasional di anak perusahaan. Nah, saudara, kalau kita compare antara holding company dengan business group, di business group tidak ada hubungan yang formal seperti ini. Jadi business group, sekali lagi, keterkaitan antara satu bisnis dan bisnis yang lainnya itu lebih disebabkan karena ada relasi. Relasi yang menghubungkan antara kedua bisnis. Tetapi di dalam holding company, hubungan ini formal sifatnya. Jadi tugas holding, tugas organisasi yang di atas ini, itu adalah bisa menciptakan sinergi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi ini yang sangat diharapkan ya, ketika perusahaan ini bergerak sendirian, sangat boleh jadi dia punya competitive advantage. Tetapi ketika ini di bawah kendali sebuah holding, harapannya adalah competitive advantage perusahaan ini akan meningkat. Yang artinya bahwa holding company itu bisa menciptakan sinergi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di bawah. Oke, jadi pertanyaan sekarang adalah apa sih kelebihan dan kelemahan dari holding company itu? Ya, kita lihat keuntungannya. Bisa jadi overhead-nya itu lebih rendah. Bisa jadi ada satu perusahaan yang rugi kemudian bisa ditutup oleh perusahaan lain. Resiko itu kemudian bisa tersebar. Kemudian yang lainnya adalah memudahkan untuk divestasi dan kemudian desentralisasi. Namun demikian juga perlu diperhatikan juga beberapa kelemahan. Jadi satu bisnis itu bisa jadi divestasi oleh holding. Ketika holding sudah tidak menghendaki, maka perusahaan itu akan dijual. Masalah yang kedua adalah masalah
kemampuan pada level grup. Jadi pertanyaannya adalah, kalau perusahaan itu hanya sekedar menjadi investment center yang menunggu hasilnya, maka berarti perusahaan yang di atas di holding itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mensinergikan perusahaan-perusahaan anak. Oleh karena itu, kemungkinan yang kelemahan yang berikutnya adalah lack of synergy. Persoalan yang lain yang perlu disadari adalah kesulitan dalam sentralisasi pengawasan. Jadi, saudara, perusahaan induk itu tidak bisa directly mengawasi perusahaan. Jadi ini beberapa hal yang kemudian perlu dipertimbangkan ketika saudara. Jadi untuk itu, saudara, agar hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak itu bisa berjalan dengan baik, maka karakteristik antara induk dan anak itu harus fit. Jadi ada kebutuhan untuk fit. Oke, saya kira itu. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan adalah saya kira untuk malam ini sementara kita cukupkan dulu, saudara. Kita insya Allah nanti akan saya kirim kasus untuk saudara bahas pada pertemuan berikutnya, yakni pada tanggal berapa ya? Kalau nggak salah 8 Januari ya. Ya, kita akan ketemu lagi tanggal 8 Januari, saudara. Nanti sebentar setelah selesai ini saya kirim kasusnya pada saudara. Silakan Anda membentuk kelompoknya ya. Jumlah mahasiswanya berapa sih? 15 atau 16? 16, Pak. Berapa? 16. 14 ya? 16. 16. Kalau begitu kita bagi 3 kelompok aja ya. 3 kelompok berarti ada 556 atau 655. Jadi yang 6 itu diminta untuk presentasi paling awal. Jadi kelompok 1 itu 6 orang. Silakan Anda yang menentukan. Kemudian kelompok 25, kelompok 35. Jadi kita akan menyampaikan 3 kasus. Apakah seperti di SDM, kelompoknya monggo aja. Kasus pertama nanti kita bicara tentang Southwest Airlines. Jadi Anda tolong pelajari ketika bicara tentang Southwest Airlines. Anda bicara pahami tentang karakteristik industri perusahaan penerbangan seperti apa. Anda pahami tentang kondisi internal perusahaan, kemudian Anda pahami tentang kondisi eksternalnya, industrinya, general environment-nya, ya sedikit banyak kalau agar lebih mengarah analisisnya lebih mendekati, Anda pahami tentang karakteristik industri atau karakteristik lingkungan di Amerika, di mana Southwest Airlines itu beroperasi. Jadi sekali lagi Southwest Airlines itu seperti di
negara kita itu AirAsia, kalau di Eropa itu Ryanair, yang itu penerbangan budgeted airline yang istilahnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian basisnya adalah harga murah, sehingga operasinya harus efisien dan seterusnya. Jadi itu yang saya harapkan saudara bisa menelaah lebih dalam lagi. Nanti kita paparkan di pertemuan tanggal 8, dan selanjutnya nanti kita akan mencoba memberikan kasus-kasus yang lain. Itu saudara, untuk malam ini saya kira ada komentar, ada pertanyaan gitu. Baik, kalau tidak ada, ya nanti saya kirim lewat WA. Silakan ya, sekali lagi Anda yang menetapkan kelompoknya, dan presentasinya mohon untuk lebih baik lagi, lebih komprehensif. Penelaahan strategi mungkin agak sedikit berbeda dengan telaah tentang PSDM. Ini akan membutuhkan telaah yang lebih jauh, lebih dalam, dan seterusnya. Pada malam ini semuanya hadir ya? Atau ada yang tidak hadir? Ini 15. Yang tidak hadir siapa ini? Saya cek dulu. Mbak Anis, Mbak Dia, Mas Andi, Mas Bahri, Rina, Cynthia, Alfian, Fitri, Ridwan, Muhammad Bekti, Eva, Axel, Farhan, Maulana, dan Najib. Adi ya? Adi, Sepertinya Mas Adi Pratama, Pak. iya, yang Adi tidak. ya. Yang enggak. Oke. Baik, saya kira itu. Nanti saya yang presensi, membantu saudara presensi. Baik, kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Kita tutup ya. Mbak.